Modul 5, klor aktif. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya dan kali ini kita akan membahas tentang modul klor aktif. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu tentang yang namanya desinfeksi. Desinfeksi merupakan salah satu proses pengolahan air untuk membunuh organisme patogen. Metode yang paling umum dilakukan untuk melakukan desinfeksi adalah dengan menggunakan klor. Nah, dalam praktikum ini kita melakukan pengukuran klor aktif dari suatu sampel air yang sudah kita ambil dengan cara melakukan titrasi. Sekarang kita lihat cara kerja praktikumnya. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu sebagai berikut. Cara kerja yang dilakukan dimulai dari pembakuan larutan Na2S2O3 dengan larutan baku KiO3 0,1 molar. Prosedur pertama yang dilakukan yaitu dengan mempipet larutan baku KiO3 sebanyak 10 ml, lalu dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Setelah itu, ditambahkan larutan H2S2O4 sebanyak 2 ml dan larutan Ki 20% sebanyak 5 ml. Dihomogenkan larutan hingga merata dan ditutup dengan plastik es menggunakan karet gelang. Selanjutnya, diberi sedikit lubang di permukaannya. Setelah itu, disiapkan statif, klem, dan buret, dan dimasukkan larutan Na2S2O3 0,1 molar sebanyak 50 ml ke dalam buret. Dilakukan titrasi dengan memasukkan ujung buret ke dalam permukaan larutan yang sudah dilubangi. Dititrasi hingga berubah warna menjadi kuning muda. Diencerkan dengan Aquades sebanyak 40 ml dan ditambahkan larutan indikator amilum 1% sebanyak 2 ml. Setelah itu, dilanjutkan titrasi hingga warna biru menghilang. Dan terakhir, dilakukan perhitungan konsentrasi yang didapatkan. Yang kedua, yaitu penentuan klor aktif. Prosedur pertama yang dilakukan, yaitu dengan mempipet larutan cuplikan sebanyak 10 ml yang dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Ditambahkan asam asetat glasial sebanyak 5 ml dan larutan KiO3 0,1 molar sebanyak 10 ml. Setelah itu, dilakukan titrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 molar hingga berubah warna menjadi kuning muda. Lalu, ditambahkan larutan amilum sebanyak 1 ml dan dihomogenkan sampai berwarna biru. Dititrasi kembali hingga warna birunya menghilang. Dan yang terakhir, dihitung konsentrasi dari larutannya. Yang ketiga, yaitu penentuan Aquades sebagai blanko. Prosedur pertama yang dilakukan, yaitu dengan mempipet larutan Aquades sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Ditambahkan asam asetat glasial sebanyak 5 ml dan larutan KiO3 0,1 molar. Setelah itu, dilakukan titrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 molar hingga berubah warna menjadi kuning muda.
Ditambahkan larutan amilum sebanyak 1 ml dan dihomogenkan hingga merata. Dilakukan proses titrasi kembali hingga warna birunya menghilang dan dilanjutkan dengan perhitungan konsentrasi larutannya. Modul 6, Chemical Oxygen Demand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aprilia. Saya dari Teknik Lingkungan Angkatan 2018. Di sini saya sebagai asisten kimia lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan modul 7, yaitu tentang Chemical Oxygen Demand atau COD. Pada praktikum ini dilakukan untuk mengetahui kandungan zat organik pada sampel air sebagai COD. Praktikum COD menggunakan metode closed reflux, yaitu dengan pemanasan selama 2 jam. Pengukuran COD dilakukan terhadap sampel air yang telah diambil, contohnya dari air Sungai Mahakam, dari Sungai Karanghumus, dan lain-lain. Chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang ada dalam 1 liter sampel air, di mana pengoksidasi K2CR2O7 atau kalium dikromat digunakan sebagai sumber oksigen. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air. Sekian, terima kasih. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu sebagai berikut. Prosedur pertama yang dilakukan yaitu dengan mempipet air sampel sebanyak 1 ml. Proses selanjutnya, dipasang kertas saring ke dalam pompa vakum. Lalu, dibasahi pinggiran kertas saring dengan Aquades. Selanjutnya, dinyalakan pompa vakum dan dimasukkan air sampel tadi sebanyak 1 ml. Setelah itu, pindahkan air sampel yang disaring dengan mempipet kembali sebanyak 1 ml. Air sampel yang sudah disaring dimasukkan ke dalam gelas ukur dan ditambahkan dengan Aquades sebanyak 99 ml. Setelah itu, diambil sebanyak 2,5 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan larutan K2CR2O7 sebanyak 1,5 ml dan asam sulfat perak sebanyak 3,5 ml. Setelah itu, dilakukan proses pemanasan di atas kompor elektrik selama 2 jam. Selanjutnya, dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan indikator ferroin sebanyak 2 tetes. Disiapkan statif, klem, dan buret, dan dimasukkan larutan fas ke dalam buret sebanyak 50 ml. Yang setelah itu, dilakukan proses titrasi dengan larutan fas. Yang kedua, di mana Aquades sebagai blanko, prosedur pertama yang dilakukan yaitu dengan memasukkan Aquades sebanyak 2,5 ml ke dalam tabung reaksi. Lalu, ditambahkan larutan K2CR2O7 sebanyak 1,5 ml.
dan asam sulfat perak sebanyak 3,5 ml. Setelah itu, dipanaskan di atas kompor elektrik selama 2 jam. Selanjutnya, dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan indikator veroin sebanyak 2 tetes. Setelah itu, disiapkan statif, klem, dan buret yang dimasukkan larutan fas ke dalam buret sebanyak 50 ml. Setelah itu, akan dilakukan proses titrasi dengan larutan fas. Modul 7. Oksigen terlarut dan kebutuhan oksigen biologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Rasika Amelia Dr. Hamid. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang modul terakhir atau DO, dissolved oxygen, dan BOD atau biological oxygen demand. Nah, tujuan kita praktikum itu tuh supaya kita tahu kadar DO dan BOD dalam air. Dan metode yang kita guna ini adalah metode Bottle-Winkler. Oksigen terlarut atau dissolved oksigen di dalam air ini berasal dari udara dan fotosintesis tumbuhan-tumbuhan di air. Faktor-faktor yang mempengaruhi terlarutnya oksigen dalam air itu seperti temperatur, tekanan atmosfer, turbulensi, dan salinitas. BOD atau biological oxygen demand atau kebutuhan oksigen biologis adalah jumlah oksigen yang diperlukan oleh bakteri aerob untuk menguraikan hampir semua zat-zat organik terlarut dan sebagian zat-zat yang tersuspensi di dalam air. BOD sendiri hanya menggambarkan bahan organik yang didekomposisi secara biologis atau biodegradable. Jadi itu adalah sedikit penjelasan singkat tentang DO dan BOD sebelum kita praktikum. Jadi kita lihat dulu yuk cara kerjanya gimana. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu sebagai berikut. Prosedur pertama yang dilakukan, dimasukkan air sampel ke dalam botol Winkler hingga penuh. Ditambahkan larutan MnSO4 menggunakan pipet ukur sebanyak 1 ml dan larutan alkali iodid azida sebanyak 1 ml secara perlahan agar tidak bergelembung. Dihomogenkan hingga merata dan didiamkan selama 10 menit hingga terlihat pengendapan. Selanjutnya, ditambahkan kembali larutan H2SO4 dengan menggunakan pipet ukur sebanyak 1 ml dan dihomogenkan kembali hingga merata. Proses selanjutnya, dipipet larutan tersebut sebanyak 50 ml dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan indikator amilum sebanyak 1 ml. Setelah itu, disiapkan statif, klem, dan buret yang dimasukkan larutan Na2S2O3 sebanyak 50 ml ke dalam buret. Dilakukan proses titrasi hingga warna dari larutan menghilang. Dan yang terakhir, dilakukan proses pencatatan volume larutan Na2S2O3 yang berkurang. Yang kedua, yaitu pengukuran DO5. Prosedur pertama yang dilakukan, dimasukkan air sampel hingga penuh dan ditutup secara cepat agar tidak bergelembung. Disimpan botol Winkler ke dalam box selama 5 hari dan setelah itu, dilakukan proses pengeluaran botol Winkler DO5 dari dalam box.
dan ditambahkan larutan MnSO4 menggunakan pipet ukur sebanyak 1 ml dan larutan alkali iodid azida sebanyak 1 ml. Dihomogenkan hingga merata. Setelah itu, ditunggu selama 10 menit hingga terlihat pengendapan. Selanjutnya, ditambahkan kembali larutan H2SO4 menggunakan pipet ukur sebanyak 1 ml dan dihomogenkan kembali hingga merata. Selanjutnya, diambil larutan tersebut menggunakan pipet ukur sebanyak 50 ml dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Ditambahkan dengan indikator amilum sebanyak 1 ml. Selanjutnya, disiapkan statif, klem, dan buret yang dimasukkan larutan Na2S2O3 sebanyak 50 ml ke dalam buret. Selanjutnya, dilakukan titrasi hingga warna dari larutan menghilang. Dan terakhir, dilakukan proses pencatatan volume larutan Na2S2O3 yang berkurang. Sampailah kita di akhir dari pembahasan setiap modul. Sampai di sini praktikum virtual kimia lingkungan. Dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Let's start!